Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Nggak usah masuk agama Kristen. Orang Kristen juga banyak yang jahat, banyak yang nipu. Makanya saya bilang, memang saya bilang jangan masuk Kristen, karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Paksa saya harus mengikuti setiap aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk melancarkan niat saya mencari tahu niat Islam tujuan, itu ya, niat terselubung ya. Ya betul. Ya apa yang saya dapatkan nihil, saya nggak mendapatkan hasil kecuali saya mendapatkan kebenaran atau sisi lain dari Islam. Ya betul. Ya udah langsung. Jadi abang benar, ini secara tidak langsung karena keterpaksaan jadi belajar ya. Otomatis harus menghafal belajar kayak gitu. Dan hidayah yang hidayahnya itu lama gitu loh, sampai pura-pura mualaf sampai 3 tahun loh itu. Akhirnya dapat enggak nyampe juga sih 2 tahun lebih. 2 tahun lebih juga sih, tapi tahun ketiganya udah mulai saya turunin voltasinya, mulai ke arah berpikir begitu positif. Kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya, jangan-jangan mungkin baru sisi kecil saja yang saya tahu, jangan-jangan ke dalamnya malah saya nemukan yang sebenarnya yang harus saya save kan begitu. Saya harus cari tahu itu, yang saya cari akan saya dapat, ternyata yang saya cari nggak saya dapat, saya menemukan sesuatu yang beda lagi, dan akhirnya ya bersyahadat. Dan betul-betul menyesal begitu. Saya nangisnya bukan nangis lagi, sebenarnya bukan air mata lagi yang keluar, udah ingus juga keluar, karena saking malu sama takutnya sama apa yang saya lakukan gitu, luar biasa. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang udah keluarga saya juga sudah 90% sudah ikut. Masya Allah. Dan juga yang lain juga ya udah bisa dibilang udah puluhan lah yang ikut dengan saya, alhamdulillah. Udah enggak lah seperti itu. Bahkan saya sudah bekerja di sekolah saya sudah ikut ya, bergabung menjadi tenaga pengajar di sekolah berbasis agama ya, Islam di sini ya, menjadi guru agama. Tapi Bang, kalau ayahnya baru saja mualaf itu, Mbak Cepi. Siapa? Ayahnya baru saja mualaf. Selain abang ada nggak orang-orang yang seperti abang itu pura-pura mualaf gitu, masuk ke pesantren juga gitu demi tujuan tertentu ya? Ada Bang Heri Daya. Iya mualaf juga pokoknya akhirnya. bisa jadi ya. Tapi saya lebih suka loh kalau ada yang seperti itu, karena kalau mereka ke pesantren artinya mereka mencari tahu Islam dari pokoknya, dari pohonnya, maka insya Allah mereka akan sama seperti, akan senasib dengan saya insya Allah. Kalau mereka begitu, saya justru saya justru kalau ada penyusup seperti itu, saya malah berdoa semoga saja dia betul-betul mencari tahu, sehingga apa yang dia dapatkan insya Allah dia akan mendapatkan sesuatu yang lain dari Islam. Insya Allah dia akan senasib dengan kita lah, bahasa kasarnya senasib itu maksudnya dia akan menemukan citra Islam yang benar dari sumber yang benar begitu. Sebab selama ini kan contoh seperti saya mendapatkan berita tentang Islam itu kan justru dari sumber yang salah, bukan dari pihak Islam sendiri, bukan dari para pengajar Islam, atau misalnya saya mendapatkan informasi tentang Islam itu bukan dari sumber yang benar begitu, dari sumber aslinya, sumber yang hak begitu. Jadi yang saya dapatkan adalah hal-hal negatif tentang Islam, Muhammad, Al-Quran, Allah, Islam dan sebagainya. Itu saya dapatkan semua hal-hal yang negatif. Nah kalau setelah mencari tahu dari dalam, ya pasti yang dapatnya yang benar gitu.
Bani Kufar ini kan rata-rata begitu. Sekarang ini mereka seperti itu karena itu tidak mendapatkan Islam yang benar dari sumber yang benar begitu. Ampun. Contoh kan si Pudin Boi misalnya kan, dia murtad. Belakangan kan diketahui sekte yang dia ikuti adalah sekte yang sholatnya bisa diwakili, sholatnya kan itu ajaran Islam apa itu? Rasulullah aja yang dijamin surga masih bengkak-bengkak kakinya, masa sholat kok masih bisa di rukso terus kan, aneh kan. Rukso itu adalah sebuah hadiah untuk Islam untuk mempermudah sebuah kewajiban yang dilakukan di tengah-tengah uzur. Nggak mesti rukso itu kita ambil semua. Yang suka rukso itu bermalas-malasan, justru yang suka mengambil rukso itu bermalas. Kalau memang masih bisa dijalankan yang wajib, ya ngapain ambil rukso? Ya itu yang saya bingung dari si Pudin Boy. Akhirnya murtad itu namanya dia tidak, hatta itu dia lahir dari Islam, ketika dia tidak dapatkan Islam yang benar, ya itu yang dia dapat, murtad, atau malah menjadi Islam tapi Islam yang tidak berdiri pada sanad keilmuan yang benar, yang nantinya bersanad kepada Rasulullah. Itu yang ditakutkan. Kita pun Islam dari lahir itu jangan mentang-mentang saya Islam dari lahir, nggak mungkin murtad. Kita murtad sebelum kafir, kita telah kafir sebelum murtad, justru lebih bahaya daripada murtad yang sebenarnya. Itu yang saya takutkan begitu. Tapi kalau mereka mencari ilmu yang benar di pokoknya, di pohonnya, misalnya kita nyari duren, ya di bawah pohon mangga nggak dapat, bro. Ranting kering yang kau dapat nanti jatuh di kepalamu, ya kan? Kalau nyari duren di bawah pohon mangga nggak mungkin dapat, kecuali duren sama mangga aja pas berdekatan. Tapi percayalah, pohon duren itu hanya ada di bawah pohon duren. Nah, seperti itulah Islam kalau dicari tahu dari pokok yang benar, dari sumber yang benar. Nah, yang didapat hidayah. Kalau yang nyari taunya Islam itu dari sumber yang salah, bukan dari sumber yang benar, maka seperti kata Yesus, dari pohon, dari buahnya itulah pohon akan dikenali. Mata air yang buruk tidak mungkin mengeluarkan air yang baik. Seperti itu saya rasa, Mbak siapa ya, saya sudah ikuti tapi belum kenal. Panggil Cebi aja. Panggil Cebi aja. Saya potong dulu Mbak Cebi. Ini ya. Bang Filipus belum menceritakan ya terkait pengalaman atau perjalanan rohani mula-mula. Karena sangat seru aku pas kali pertama saya mendengar itu ada tentang ini membawa kompi itu loh Ustadz Filipus. Coba Ustadz Filipus jelaskan awal mula bersahadat dari mulai berdebat. Silahkan Ustadz Filipus biar oten-oten mendapatkan kasih karunia dan pencerahan sehingga mereka dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih jadi pribadi baru. Amin. Amin. Menarik banget kan, testimoni gaya Kristen dipakai ini. Testimoni saya kan sudah. Testimoni saya kan sudah banyak berseliweran di YouTube ya. Apa namanya? Di YouTube juga kan sudah banyak kesaksian-kesaksian saya. Ada yang di Hidayatullah TV juga, ada yang banyak di channelnya apa namanya Yonatan Nandar juga sudah ada, Grahamu Allah. Channel saya udah hilang. Di channel banyak pokoknya. Di channel saya udah hilang, channel saya hangus. Ustadz Filipus, mohon maaf ya di sini itu. Ya udah nanti aku bikin konten YouTube. Iya, konten bikin sama Ustadz Filipus. Ustadz Filipus di sini tuh pure-nya bukan pure TikTok, pure YouTube Ustadz Filipus. Jadi mereka nggak tahu bagaimana perjalanan rohani dari Ustadz Filipus. Makanya kiranya Ustadz Filipus berkenan sehingga menjadi berkat buat teman-teman Kristen sehingga mereka itu mendapatkan kasih karunia, kebenaran dan hidup, yaitu Islam. Inna dina indal Islam. Silakan Ustadz Filipus biar menjadi berkat buat teman-teman semua. Oh iya betul. Ya, perjalanan saya masuk Islam itu sebenarnya dari berdialog ya dengan sesama muslim, dengan kaum muslimin. Saya belum sesama muslim waktu itu kok. Saya sendiri lulusan sekolah Alkitab ya, bukan anak sekolah minggu dipungut dari tanah, dari got ya. Saya lulusan sekolah Alkitab Roke angkatan 10-11. Jelas ya angkatannya ya. Sekolahnya juga jelas. Sekolah saya di Desa Wasur,
kilometer 17 Kota Merauke arah Papua Nugini. Jelas ya, sebelah kanan. Waktu itu rektornya Pendeta Jeffrey Rengkung, istrinya namanya Margareta Rondonuwo. Jelas ya, jangan sampai palsu ngarang, nggak taruh alamatnya. Ampun. Tapi nama saya bukan Filipus Christian dong. Nama asli saya ada ya. Filipus Christian hanyalah nama baptis. Filipus Christian hanyalah nama baptis. Nama hijrah Muhammad Fikri ya. Disingkat aja itu, Filipus Christian jadi Fikri. Jadi ya, saya masuk Islam itu dari berdialog dengan seorang muslim yang saya kira ustadz, padahal setelah saya keluar dari pesantren lalu saya mengimami sholat. Saya sholat di masjidnya, sholat maghrib. Saya kok merasa malu dengan bacaannya yang tajwid, makhrajnya itu jauh sekali daripada kata benar ya, begitu menurut yang saya tahu sih. Setelah itu saya sholat isya, terpaksa mengambil alih untuk imam. Yang saya kira beliau itu adalah ustadz waktu itu ya, karena saya pikir kalau pakai peci berjanggut udah ustadz begitu sih. Saya berdialog, tapi anehnya saya kalah juga. Ya berarti dia ustadz dong gitu kan. Saya kalah juga berdialog. Kenapa saya berdialog kalah? Karena konsep saya dikalahkan hanya oleh 4 ayat. Konsep Trinity yang saya yakini sejak lahir, yang saya pelajari selama berapa tahun di bangku sekolah ya, bukan di sekolah minggu atau bukan di jalan-jalan, di koran-koran, di majalah atau nonton TV, tapi saya duduk belajar. Kemarin saya dituduh nggak lulus oleh Tante Yuli sama Tante Dita Yuliana sama Om siapa itu ya, yang siapa itu yang satunya lagi itu, mereka duetan itu saya nggak lulus lah kalau saya nggak dari sekolah. Louis Prasetyo. Iya Tante Lucy saya manggilnya Tante Lucy. Oh Louis. Iya, kalau saya nggak lulus, terus saya tahu dari mana kalau sekolah Alkitab itu ada pelajaran hermeneutik misalnya kan, atau ada pelajaran demonologi, angelologi, pneumatologi, apalagi eskatologi, banyak lah begitu kan, hermeneutik, pedagogi. Itu kalau nggak dari sekolah ini yang sekolah Alkitab, saya tahunya dari mana itu, coba ngarang. Nggak mungkin sekolah minggu dapat itu kan. Aneh. Oke lah, nggak masalah, karena walaupun saya punya bukti, mereka nggak mungkin percaya. Dan kalaupun saya punya bukti menunjukkan, apakah mereka akan beriman kepada Allah? Karena sudah jelas ayat Al-Quran bahwa orang kafir itu diberitahu atau tidak diberitahu sama saja bagi mereka. Walam tardo'an kal yahudu wa nasara hatta tadi. Jadi mereka tidak akan senang kecuali kita ikut dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka bawa ajarkannya. Ya akhirnya alhasil saya berdialog hanya dikalahkan oleh 4 ayat, yaitu Al-Ikhlas. Tentu saja ya ustadz tersebut yang saya duga ustadz itu ya menjelaskannya secara detail, bukan hanya isi daripada kandungan ayat surat Al-Ikhlas itu, tetapi banyak yang dia ambil termasuk dari Alkitab, bahwa apa yang saya yakini itu benar-benar salah begitu. Ya dari penjelasan yang luar biasa tentunya ya. Akhirnya alhasil saya pun mengakui kekalahan walaupun berpura-pura. Ya daripada saya nanti digebukin karena mengkhianati perjanjian, ya saya berpura-pura masuk Islam, dan mumpung udah di dalam, ya udah saya pelajari aja Islam itu dari dalam. Dan saya malah tertarik untuk belajarnya langsung di pabrik percetakan daripada ulama begitu ya, pondok pesantren ya. Kalau saya belajarnya cuman sama orang-orang yang mungkin tidak berkompeten, itu ya nggak mungkin saya dapatkan yang benar. Rencana juga saya ingin masuk pesantren itu adalah ingin mencari tahu tuh pesantren benar kan, seperti yang dikatakan oleh yang beredar selama ini, yaitu pesantren sarang percetakan teroris, radikalis ya, seperti yang dikatakan si Pudin Boim itu. Ya benar menurut saya waktu itu. Tapi apa yang saya dapat? Nihil. Tidak ada. Dari ujung ke ujung, ujung barat ke timur, selatan ke utara, pondok pesantren itu berapa tingkat itu ya, berapa ratus kamar, 7.000 santri putra, 4.000 lebih santri putri.
Saya ada sekitar berapa ratus kelas ya. Berapa ratus kelas. Dari kelas 1 sampai kelas sekian saya datangi, mulai dari dauratul fikih, dauratul hadis, dauratul tasawuf, semua saya datangi. Kelas demi kelas. Sampai tahfidzul Quran, mulai dari binadzor sampai bil ghaib saya datangin semua. Mana tahu saya dapati orang-orang yang sedang merakit bom. Terus apa yang saya dapat? Dapat nggak para bibit-bibit teroris? Enggak. Yang saya dapati orang-orang belajar Fathul Bari, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Yakut Nafis, apalagi pokoknya banyak-banyak lah kitab fikih yang mereka pelajari. Nggak ada tuh yang merakit bom, latihan pedang, perang dan sebagainya. Lah, terus yang kita bilang pesantren sarang percetakan teroris itu yang mana? Mana buktinya? Nggak ada. Jangan-jangan di kamar sebelah. Enggak ada, semuanya mata pelajaran sama di pondok pesantren. Ya, kita kuning belajar hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada zikrullah ya, kepada Allah ya, mengingat Allah. Enggak ada tuh yang seperti itu. Kalaupun ada melatihan bela diri di sekolah, itu untuk tanding antar madrasah, antar pesantren yang nantinya akan berujung kepada PON, kepada olimpiade yang nanti akan mengharumkan nama daerah atau mungkin bahkan negara. Nggak ada tuh belajar kekerasan terus ngebom, jadi pengantin bom kayak di film-film, kayak di TV-TV. Nggak ada saya temukan seperti itu. Lalu setelah saya tidak menemukan hal-hal buruk tentang Islam, termasuk fitnah terhadap Muhammad, termasuk setelah saya mempelajari di pondok pesantren bahwa Siti Aisyah ternyata bukan dinikahi umur 6 tahun. Menurut beberapa riwayat malah 12 tahun atau malah 15 tahun. Banyak yang memperkuat bahwa di 15 tahun. Lalu apa yang mau saya tuduh dari Muhammad? Dari pernikahan-pernikahan mereka Rasulullah dengan para istrinya justru sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ada yang salah nggak dibandingkan dengan pernikahan 700 istri 300 gundik di perjanjian lama, atau 500 istri 300 gundik yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariah? Apakah setelah saya menemukan hal ini terus otak saya nggak akan bekerja menuju ke akal sehat begitu? Terus saya tetap kekeh dengan kedegilan hati yang nanti menyeret saya ke jurang kebodohan begitu? Ya jelas lah saya harus membuka hati bahwa hal yang saya lakukan selama ini adalah sebuah fitnah besar yang disebabkan oleh percaya kepada informasi yang salah. Setelah saya dapatkan dari sumber yang benar, masihkah saya tetap meyakini apa yang saya percayai itu padahal itu salah? Dari situlah hidayah yang sebenarnya itu datang, Mbak ya. Dari situlah akhirnya Filipus Kristian menyerah menjadi Muhammad Fikri ya. Selesai sudah perjuangan, ya udah. Walaupun saya nanti dijanjikan jadi apa kek, bodoh amat, saya enggak peduli lagi. Kata mereka saya masuk Islam karena wanita. Loh, saya masuk Islam 2009. Oke, 2009. Nikahnya tahun 2016. Oke, 2009, 10, 11 kan saya masih bohong-bohong. Oke, saya hitung 2011 dah. Oke, saya hitung 2011. Oke, syahadat kedua yang syahadat yang hak saya 2011. Saya nikah tetap 2016. 11 ke 16 berapa tahun, Mbak? Saya baru laku 5 tahun kemudian setelah 11 ke 16 kan 5 tahun. Berarti 5 tahun saya baru laku, Mbak. Berarti nggak ada kaitannya dong syahadat saya dengan. Nggak ada. Saya buka difitnah mualaf lendir katanya oleh Bani Kufar. Biasanya kebanyakan gitu. Itu udah kata-kata yang biasa kayak gitu. Kata-kata lumrah. Terus saya difitnah karena mencari uang. Buktinya apa buktinya? Sampai hari ini saya bahkan belum punya rumah. Masih tinggal di rumah umat. Masih numpang kendaraan pinjam dari umat. Nggak ada kendaraan sendiri. Nggak ada. Wallah saya nggak punya apa-apa. Jabatan saya mengajar di sekolah Islam setingkat SMP SMA. Itu sudah dari tahun 2014, Mbak. Sampai sekarang belum PNS. Nggak ada. Saya mengabdi tulus. Kalau ada honornya 300.000 saya terima. Nggak ada, saya nggak macam-macam. Saya tetap bekerja, saya tetap mengajar. Di samping ilmu mata pelajaran yang saya pegang, saya sisipkan kristologis
di mata pelajaran saya agar anak-anak ini, apalagi anak-anak remaja sekelas SMP SMA itu kan rentan dengan hamilisasi dan sebagainya. Jadi saya sisipkan kristologis di dalamnya agar anak-anak ini mengenal perbandingan agama sejak dini, agar mereka tidak tertipu dengan gerak-gerik pergerakan Bani Kufar dengan multimodus operandi, kan begitu. Ini yang saya lakukan. Karena tahta, saya nggak punya tahta. Apa sih tahta? Saya bukan RT RW, bukan. Karena wanita, karena harta, apalagi harta ya, apalagi tahta. Tahta apa coba? Justru saya kehilangan semuanya karena Islam. Dengan berpura-pura, dari pura-pura hingga benar dan saya masuk Islam, saya sudah kehilangan. Saya nggak bisa lagi dipanggil khutbah, yang sekali khutbah bisa sebulan 2 bulan makan nggak habis-habis. Saya sejam berteriak saja di atas mimbar, sebulan 2 bulan makan nggak habis. Sekarang jangankan sebulan 2 bulan, kerja 2 bulan hanya bisa habis dalam sehari. Uang udah utang duluan kok. Dari sini saja mereka sudah nggak bisa memfitnah saya dengan wanita harta tahta, tapi masih terus saja itu nggak bosan-bosan. Namanya juga Bani Kufar ya, saya sudah sudah istilahnya sudah hafal lah begitu. Wong saya dari sononya juga berasal dari mereka kan. Ampun. Jadi ya kita nggak usah heran. Jadi itulah perjalanan saya. Ya sekilas perjalanan saya masuk Islam. Luar biasa sih sebenarnya menurut saya. Orang lain mungkin menganggap ini biasa. Saya ditolak di Islam, dibilang penyusup. Di seberang sana dibilang pengkhianat. Di seberang sana saya dituduh Yudas, saya dilantik menjadi Yudas modern. Di sini Islam saya dituduh penyusup karena memang ya begitulah. Banyak ini yang Bang Vincentius tahu ini karena mualaf juga ya? Mualaf. Vincentius Rendra. Oh, mualaf dia. Vincent mualaf. Tuh kan aku tuh beberapa ya, jadi tuh selalu nemuin mualaf itu. Ya lanjut, monggo. Jadi istilahnya apa yang dituduhkan itu sama sekali tidak mendasar begitu. Apa yang mereka tuduhkan sama sekali tidak mendasar. Perjalanan saya sudah bagi saya luar biasa ya. Dituduh macam-macam, tapi sama sekali tidak ada bukti. Sama sekali tidak ada bukti. Saya katanya dibayar untuk masuk Islam, katanya dibayar berapa gitu loh. Tapi anehnya ada yang ngajak saya untuk kembali dengan bayaran, kan lucu. Anda ini menuduh saya masuk Islam karena dibayar, tapi di sisi lain ngajak saya. Aduh, gimana sih? Kena monetize lagi, kena banned, hilang kan? Dibayarnya murah banget itu langsung lagi. Bikin channel lagi yang sekarang sekarang dipakai itu cuma 2 minggu itu udah pahalanya. 2 minggu itu subscribernya udah 2.500, jam tayangnya 4.700. Sisi dunia. Ya itu 250 juta. Apaan sih 250 juta? Biasanya belum saya Islam aja saya sudah pernah pegang itu lebih dari itu malah. Sama Umi belajar. Ada, Dedi ada, cuman dia nggak bisa login lagi, lupa lagi gitu. Katanya saya sebetulnya ada sih, ada channel yang mana tidak, perkataan mereka tidak terbukti, tapi saya diajak dengan harta. Lah, terus yang mana dong yang benar? Saya dituduh masuk Islam karena wanita, tapi ada perempuan yang ngajak saya ke sana lagi, murtad lagi. Nanti diiming-imingi dengan hal itu, kan lucu. Ini orang-orang ini sakit apa waras sih? Udahlah seperti itu karena memang saya tahu mereka itu seperti, dan benarlah firman Allah, mereka tidak akan senang walam tardoan kal yahudu wa nasara dan seterusnya. Itu memang benarlah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semua sudah dikatakan semuanya dalam firman Allah. Nah ini yang saya rasakan, tuduhan demi tuduhan mereka lancarkan. Terus ada yang bilang saya enggak benar kata lulusan sekolah Alkitab. Ya udah, saya enggak. Tadi ada yang bilang katanya enggak lulus katanya, Bang. Tadi ada yang bilang katanya sekolahnya enggak lulus makanya ini. Oh iya, oke. Kalau nggak lulus, gimana kalau saya panggil teman seangkatan gitu? Gimana kalau saya panggil teman seangkatan? Siap nggak? Siap sumpah pocong nggak teman-teman saya itu?
Tuh sumpah pocong. Pernah ditawarin wanita nggak, Tat? Maaf tanya. Pernah ditawarin wanita ratusan nggak kali, biar puluhan kali, balik ya, lagi ratusan gitu? sih. Biar balik ke Kristen lagi gitu? Pernah. Wow. Pernah. Sampai dibawain golok bapaknya pun pernah ya, Tat. Aduh. Ya, dikejar pakai parang, ayah, kakak, adik saya juga pernah. Udah pernah semua. Tuh, penderita. Tapi ya, bapaknya mualaf itu. Diusir Belum ada dari setahun rumah. udah jadi mualaf. Udah ada setahun, Tat. Siapanya? Ayah masuk Islam. Oh iya, Ayah ayah nggak saya enak. belum ada setahun. Baru ada 5 bulan lebih yang masuk Islam. Masuk Oh, Islamnya masih mualaf ya. tahun 2022. Bulan berapa ya lalu ya? Sama-sama dengan peresmian Masjid Bina Mu'alaf Ikhwanul Fikri ya. Jadi ya alhamdulillah yang ngejar parang sekarang dikejar hidayah. Nangis-nangis dia kalau mau sholat. Dengar dengar Al-Fatihah, nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti, tapi kalau dengar Al-Fatihah pasti dia keluar ingus sudah itu. Nangis ya. Di belakang itu pakai sholatnya bawa tisu. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu.